Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel. Saudara, di sesi dialog kali ini kita akan membahas tentang mengenal dan mengantisipasi bakteri difteri yang kali ini memang menjadi perbincangan di Indonesia. Bahkan wabah bakteri difteri telah terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia. Sebut saja di Jawa Timur, di Jawa Barat, bahkan di DKI Jakarta yang termasuk dalam kejadian luar biasa. Lalu apa sebenarnya wabah bakteri difteri ini dan apakah memang mematikan? Kita akan langsung bahas di studio. Sudah hadir bersama saya Dr. Suryani Alimudin, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sampai saat ini masih baik-baik saja. Masih baik ya dokter ya. Oke. Semoga memang kalau nggak baik nggak bakal ada di sini dong. Setuju sekali dokter. Tapi memang kalau ngomongin baik kan tidak semua masyarakat yang baik dokter ya. Ada yang lagi sakit, bahkan seperti misalnya terkena dengan bakteri difteri yang lagi malah diperbincangkan beberapa pekan terakhir. Ini malah lagi heboh-hebohnya. Benar. Ya. Sebenarnya apa sih dokter wabah bakteri difteri itu? Difteri, kita bicara difteri dulu ya. Difteri itu suatu bakteri yang disebut Corynebacterium diphtheriae. Oke. Nah, dia ini sangat infeksius loh. Masa inkubasi malah kalau dia menyerang seseorang, masa inkubasinya lumayan cepat, 2-5 hari. Oke, berarti kurang dari seminggu ya? Iya, benar. Dia sangat infeksius. Baik. Dan itu mematikan kan seperti yang saya katakan di awal, karena banyak juga yang simpang siur di luaran sana. Ya, kalau bicara mematikan jelas, dia sangat infeksius dan memang mematikan. Kalau tidak ditangani dengan lebih cepat dan tepat ya, dia mematikan. Baik. Dengan masa inkubasi kurang dari seminggu, 5 hari, sebenarnya apa yang menyebabkan bakteri ini bisa menjangkit ke manusia? Banyak faktor ya. Pertama sih memang faktor dari diri sendiri ya. Dan faktor lingkungan berperan juga. Faktor diri sendiri ya, imunitas kita gimana ya. Imunitas tubuh kita menghadapi serangan termasuk infeksi dari bakteri. Kita kan dalam tubuh kita kan Tuhan sudah kasih kita sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau kekebalan tubuh. Jadi kalau dia kekebalan tubuh kita mampu menghadapi si bakteri ini kita bisa musnahkan. Tuh sudah ada memang dalam tubuh kita. Tapi kalau sistem imun kita tidak mampu untuk melawan, ya otomatis bakteri itu bisa menyerang tubuh kita. Faktor lingkungan, ya sejauh mana faktor lingkungan berperan? Sangat berperan. Jadi sejauh mana sanitasi? Baik. Nutrisi itu berpengaruh semua terhadap infeksi dari si bakteri ini. Lebih pada diri sendiri dan juga lingkungan. Kalau kita mungkin sedikit memberikan contoh, misalnya seperti demam berdarah atau mungkin juga tifus, begitu kan juga ada faktor lingkungan. Apakah ini hampir mirip-mirip dokter gejalanya ketika kita merasakan seperti itu? Nah, ini kita bicara gejala dengan lingkungan ya, beda. Kalau pasti semua lingkungan yang tidak bersih sangat berpotensi untuk menyembuhkan penyakit. Jadi bukan hanya demam berdarah, bakteri juga pasti. Nah, kalau kita bicara gejala demam berdarah dengan gejala difteri mirip-mirip tapi tidak sama. Karena memang gejala difteri itu hampir mirip dengan penyakit lain, tapi ada beberapa yang khas juga. Dia demam. Demam berdarah kan juga demam. Dia demam sampai 38 derajat Celcius. Demam, biasa ada mual, muntah, batuk, lendir, sakit badan, itu sepertinya hampir semua penyakit gejala awal ya. Itu gejala umum. Baik. Tapi ada biasanya memang melibatkan pernapasan ya. Jadi ada biasanya kalau kita pemeriksaan di mulutnya itu ada suatu kayak lapisan atau kita sebut pseudomembran. Nah, itu kalau kita berusaha untuk melepaskannya dia akan berdarah. Beda dengan lendir kan. Bisa orang, lendir itu lendir. Oh, lendir kan gampang untuk dikeluarkan dan tidak mungkin ya, kalau tidak mungkin berdarah karena dia tidak nempel ketat pada membran kita. Tapi kalau pada difteri, kalau kita mencoba untuk membuka dia pseudomembran itu, dia akan mudah berdarah. Baik. Ya. Itu yang menjadi satu ciri-ciri gejala khusus. Ya, gejala khusus. Yang hanya ada pada difteri. Bisa dibilang hanya pada difteri. Tapi ada juga yang seperti itu ya. Tapi kalau mau pastinya benar dia terkena infeksi bakteri Corynebacterium diphtheriae harus dikultur. Memang ditemukan basilnya. Itu harus di rumah sakit lah. Nanti diambil jaringan dari si
misalnya di mukosanya, baru dibawa di pemeriksa di laboratorium untuk dikultur. Nanti dikultur itu bisa kelihatan positif basil atau Corynebacterium diphtheria itu. Tapi itu lama. Baik, berarti tidak boleh serta-merta ketika kita melihat, aduh saya demam nih, terus tiba-tiba merasa gejala-gejala itu udah langsung, oh saya kena difteri nih. Oh ya, enggak mesti, enggak mesti. Baik. Jadi kalau demam, tapi kan namanya was-was selalu ada, jadi waspada. Demam, batuk, pilek, enggak mesti harus difteri. Influenza pun gejalanya seperti itu. Jadi enggak mesti. Jadi, tapi kalau memang apalagi kalau dia udah vaksin, walaupun vaksinasi tidak menjamin jamin untuk terkena difteri, tapi kalau ada gejala seperti itu, misalnya kalau memang ragu, periksalah fasilitas kesehatan. Dokter, tapi kan kalau misalnya sebagai masyarakat, kalau misalnya kan tadi mengatakan dokter, ciri khusus tuh seperti tadi ada bagian di bagian mulut ya yang harus diperiksa dulu, harus ke rumah sakit dulu. Tapi kalau misalnya saya pengen secara gampang gitu, karena kan agak susah membedakan antara flu dengan juga difteri ya. Ada nggak sih mungkin yang bisa dicek oleh orang tua atau kita sendiri gitu ketika kita merasa ini kayaknya difteri deh, sebelum periksa ke rumah sakit? Iya, lebih ke was-was ya, karena gini, karena kalau memastikannya memang kita harus ke fasilitas kesehatan. Kalau masyarakat umum ya waspada kalau memang ada demam tinggi, apalagi sakit tenggorokan, terus ada bengkak di leher, bukan kayak amandel gitu dokter, lain juga ya? Beda amandel. Pernah terserang amandel enggak? Aku pernah, jadi aku mungkin agak sulit membedakan, jangan-jangan cuma amandel atau difteri gitu dokter. Amandel lain juga kalau kita bicara amandel, tapi hampir mirip. Jadi dia ada pembengkakan, amandel juga akan bengkak ya, dia akan bengkak. Jadi kalau memang ada tanda-tanda seperti itu sih tidak ada salahnya memeriksakan si sakit ke fasilitas kesehatan. Nanti sampai di situ akan dicari tahu apakah benar dia memang difteri atau bukan. Nah kalau kita ngomongin secara umum, bakteri difteri ini kan ya boleh saya katakan bahwa memang baru beberapa pekan ini diperbincangkan gitu, banyak beredar di mana-mana. Tapi sebenarnya awal mula bakteri ini maksudnya di Indonesia itu apakah memang sudah lama atau memang baru sekitar beberapa tahun terakhir nih dokter? Sebenarnya ya kalau kemunculan difteri, kita bicara kemunculan difteri ini ada di Indonesia sih sudah sejak tahun 90-an ya, karena 90-an. Bahkan kejadiannya sampai 2012 itu meningkat, 2012 sampai 2014 ya, sampai kalau tidak salah itu ada 1192 kasus ditemukan ya. Itu bagi puncak-puncaknya. Tapi sejak program pemerintah vaksinasi dasar pada anak itu pada tahun 2014 itu terjadi penurunan lumayan drastis, jadi menjadi kalau tidak salah itu sekitar 400-an kasus saja. Berarti ini karena adanya program itu hari. Mm-hmm. Nah, kenapa bisa sampai jadi muncul kembali outbreak kembali ini si difteri? Jadi ini muncul yang dulu tidak ada, muncul kembali. Sebenarnya sih memang ada beberapa kasus ya, tidak langsung dulu tidak ada. Biasanya ada beberapa kasus yang muncul cuma 1, 2 ya. Cuma tahun ini kayaknya banyak. Jadi itu tadi saya bilang banyak faktor, diri sendiri, balik lingkungan, imunnya kita, lingkungan kita. Nah, dokter, walaupun memang kalau yang kita lihat sekarang ya, pada yang kita baca di media bahkan juga dari televisi gitu kan, yang paling banyak terjangkit adalah anak-anak gitu kan. Nah, apakah ini bakteri ini memang begitu mudah menular atau seperti apa? Iya, memang hampir 80% difteri ini ditemukan pada anak-anak. Tapi jangan salah ya, bukan hanya anak sekarang, orang dewasa pun juga rentan. Rentan untuk banyak terkena si difteri ini. Ada orang dewasa. Nah, bagaimana penularannya? Tadi saya bilang dia sangat infeksius ya, jadi sangat menular. Jadi penularannya juga gampang. Karena tadi si difteri ini menyerang si mukosa, terutama saluran napas kita. Jadi kalau kita batuk, bersin, itu udah kemana-mana, dia udah gampang pindah. Gampang untuk menular. Jadi memang salah satu pencegahan kita kalau tertular dari tadi yang tadi saya jelaskan, tubuh kita kan sudah dibentengi dengan sistem imun ya. Kita sudah dikasih, kita sudah dibekali. Sistem imun kita yang mesti kita kasih bagus, kasih
pertahanan tubuh kita yang kita mesti kasih perbanyak, istilahnya tentara dalam tubuh kita untuk menyerang si musuh ini masuk, si difteri ini masuk ke dalam. Sebenarnya jadi kalau kita bisa simpulkan nih bahwa ketika sistem imun kita ini bagus ataupun anak-anak kita bagus itu bisa dibilang akan terhindar dari bakteri difteri ini secara langsung. Kalau kita mau bicara sistem imun, kalau sistem imun idealnya sistem imun tubuh kita bagus, otomatis kita bisa bantu. Tapi tidak ada yang bisa mengukur sistem imun tubuh seseorang. Tidak ada. Baik. Kita kan lebih banyak pada ya mungkin melalui udara ketika kita batuk kan melalui udara. Ada tidak mungkin yang juga harus diwaspadai proses penularan dari difteri ini selain udara yang memang paling banyak terjadi? Yang paling banyak dan paling gampang memang kan lewat udara. Baik. Tapi ada namanya kontak tidak langsung. Misalnya dia bersin, ada di sapu tangan misalnya, itu kontak secara tidak langsung. Tapi itu kan agak tidak secepat sih yang langsung batuk. Itu yang kita mesti waspadai. Jadi cepat banget batuk, kecepatan batuk itu kan luar biasa ya. Jadi kalau dia droplet, berapa banyak droplet keluar dari tubuhnya itu bisa menyebar. Baik. Nah, jadi mungkin kalau seperti yang kita lihat sekarang memang lebih banyak pada anak-anak karena balik lagi bahwa sistem imun anak-anak biasanya lebih rendah dibanding dengan orang dewasa. Baik. Kira-kira seperti apa sama usia lanjut tuh. Kira-kira seperti apa untuk menangani untuk khusus pada orang tua ya dokter ya? Nanti kita akan bahas dokter saja ya. Oke. Tetaplah bersama kami di Kompas Sulsel. Saya masih akan kembali dengan perbincangan kita tentang mengenal dan mengantisipasi bakteri difteri.